Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami Dai Kebon ya. Untuk sore yang cerah ini kami sedang mengunjungi perkebunan salah satu petani yang ada di Desa Ngelempong, Kecamatan Umbul Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kenapa saya ambil suasana sore? Agar kecerahan, kedamaian ya untuk semua pemirsa ikut terbawa ya, ikut terbawa damai melihat perkebunan. Hari ini bisa saudaraku semuanya lihat sampai akhir videonya, perhatikan karena ini adalah salah satu perkebunan kelengkeng new kristal yang tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan organik buatan sendiri di dalam pemupukannya. Ya, kita lihat. Ya. Ini buah yang masih kecil. Ini buah yang masih kecil dan ini dibuahkan sekitar 20 pohon. 30 pohon malahan dengan waktu yang tidak sama. Jadi tetap insya Allah bisa panen beruntun setiap bulannya. Ini contoh, ini buah yang masih kecil, baru berusia sekitar 3 bulan ya, 3 bulan dari bunga. Dan saudaraku bisa melihat ini sudah besar, lebih awal. Bisa diperhatikan. Ya, bisa diperhatikan. Nah, saudaraku semua, sekarang sebagai testimoni kenapa petani ini mau menanam pohon kelengkeng ya. Kadang petani itu mengandalkan palawija. Dan ketika dikasih tahu kabar kelengkeng itu bisa menghasilkan tanpa batas, masih ragu-ragu, bahkan mengatakan wah nandur kok kelengkeng, wah kok tekan anak putu rapanen kan begitu. Nah, di sini terbukti ya, palawija masih jalan. Ya. Palawija masih jalan, kacang tanah masih jalan, semuanya masih jalan. Nah sekarang kita tanyakan untuk Mas Setio ya. Boleh saya tanya Pak? Boleh. Dulu itu kenapa sampai berminat mau menanam kelengkeng new kristal ini? Jadi dulu rencana yang tidak sengaja, kemudian kita dalam perjalanan dari rumah dari daerah Jogja, Lempong sini ke Jakarta, kemudian mampirlah lihat ada bibit-bibit tanaman kelengkeng, kemudian saya tertarik untuk membelinya. Kemudian di situ bertemu dengan seorang penjual dan dia menawarkan suatu progres, maka kita tertarik untuk membudidayakan. Karena sebenarnya budidaya kelengkeng ini adalah budidaya yang sangat menjanjikan, bukan hanya untuk waktu hanya yang dekat misalkan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi untuk kesananya ini sangat menjanjikan sekali. Kenapa sangat menjanjikan sekali? Buah kelengkeng ini adalah buah yang katakanlah ini adalah tidak selalu ada di pasaran dan tidak pernah saya jumpai kelengkeng ini harganya anjlok, itu tidak pernah. Jadi ini merupakan buah yang eksklusif, tidak selalu dijumpai kayak seperti buah pepaya, semangka setiap saat ada, tapi kalau ini tidak ada. Menurut para ahli, ini kebutuhan di Indonesia itu sangat besar tentang buah kelengkeng ini. Sampai detik ini atau sampai hari ini pun Indonesia masih impor. Kalau nggak salah itu sekitar 6 juta ton per tahun ya, untuk stok seluruh Indonesia. Bahkan negeri Thailand sendiri tidak bisa untuk memenuhi kuota itu selama 1 tahun, nggak bisa. Makanya ini suatu kesempatan sekali bagi saudara-saudara penggemar kelengkeng ataupun yang memiliki tanah, daripada hanya cuman nanam kacang tanah, nanam padi aja, mbok ya mendingan ditanemin seperti ini dan bisa dilakukan tumpang sari gitu. Iya. Begitu saudaraku. Jadi ini betul-betul sebuah motivasi yang real ya, motivasi yang real, yang nyata, motivasi yang mudah diterima, bahkan motivasi yang datang
dari sebuah keinginan penghasilan bertambah dari menjadi seorang petani. Dan saudaraku bisa melihat ya. Coba kita berjalan ataupun diperlihatkan. Yuk kita ke sana. Oh, raiso mumbai. Nih, ini kacang tanah ini, ya. Di sela-sela kelengkeng masih bisa panen kacang tanah. Ya, saudaraku, ini satu pohon pembuahan yang perdana dengan jarak coba Pak, untuk dari ditanam sampai dibuahkan ini berapa waktunya? Yang ini saya menanam pohon ini sekitar bulan Mei tahun 2019. Jadi sampai sekarang sekitar 2 tahunan lebih. Tapi saya booster atau saya buahkan di umur 2 tahun kurang 2 bulan. Ya. Sudah seperti ini hasilnya. Ya, ini pembosteran pertama, pembuahan pertama. Hasilnya sampai kerangsah ya toh. Nah, ini sampai ke bawah-bawah. Nah, ini insya Allah 40 kilo ada satu pohon. 40 kilogram. Untuk panjenengan tanam berapa pohon Pak total? Untuk penanaman dulu bertahap. Pertama ini sekitar 120 pohon, terus sampai penanaman kedua ketiga sekitar 380 pohon, lebih daripada 1 hektar. Tapi ini kan di blok A, yang blok B, blok C, blok D itu masih umur 10 bulan. Ya. 30 pohon sampai 300 pohon. Bayangkan saudaraku, 120 pohon. 120 pohon. Padahal moto kita adalah dengan menanam 24 pohon saja kita bisa panen 1 bulan 1 pohon. Berarti kalau 120 pohon kita bisa panen per bulannya, targetnya adalah berapa itu? 12 pohon per bulan. Ya, 12 pohon per bulan. Kalau satu pohon 30 kilo, 30 kilo dikali 50.000 per kilogram, 1,5 juta satu pohon, kali 12 pohon, itu sudah hampir 15 juta ya. Nah, 15 juta satu bulan panen hanya dari sebuah hasil pertanian. Maka saudaraku pemirsa dimanapun saudaraku berada, jangan lupa subscribe dulu channel Dai Kebon untuk bisa mengikuti terus menerus update-update yang kita berikan, contoh-contoh yang kita kasihkan, agar apa? Adrenalin saudaraku semuanya itu naik. Yang kemarin masih berpikir-pikir tanam atau tidak, itu Nggak usah ragu-ragu. nggak usah menjadi hilang keraguan. Tanam dulu baru berpikir. Nah, kan gitu. Jangan berpikir dulu baru tanam. Tanam dulu baru berpikir. Jadi uangnya kita selamatkan. Ingat, kami Dai Kebon itu memberi panduan dari masa tanam sampai masa panen. Bahkan kami berikan garansi seandainya mati semacam ini nih, ya, mati, kena jamur, nanti kita ganti. Ya, jangan khawatir saudaraku semuanya. Mari ciptakan penghasilan, jayakan Indonesia dari segi pertaniannya agar kita semakin hidup dalam kemakmuran. Ya, Dai Kebon, indahkan alam, indahkan mata, indahkan kantong kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.